Perasaan seorang ibu tidak bisa dibohongi. Siapa tahu Mbak Nelly benar. Justru saya merasa takut kalau perasaan saya ini salah, Bu. Mungkin saja saya hanya terbawa emosi karena melihat kalung berbandul merah dan juga tanda hitam di belakang punggungnya anak Mas Satrio, Bu. Mungkin saja semua ini hanya kebetulan. Untuk lebih memastikan, sebaiknya Mbak Nelly kembali. Ibu! 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 Ibu di mana? Siapa dia, Den? Mana aku tahu. Den, jangan-jangan dia ibunya Irgi. Kalau emang benar dia ibunya, berarti si buta itu memang benar-benar anak orang kaya, Den. Kelihatannya sih. Waduh, Den, bisa gawat nih, Den. Gawat gimana? Kalau dia bilang sama ibunya, gimana nasib kita? Loh, itu mah urusan Mbak Mira. Loh, kok urusan Mbak Mira sih, Den? Kan aku udah bayar. Jadi, lepas tanggung jawab dong. Irji, Bu. Don, ibu mana? Gak tahu. Lagian, ngapain sih nyari-nyari ibu? Itu si Irji. Diculik. Orang yang ngambil ibunya sendiri kok diculik? Ayo, cepat pergi, ayo. Bentar toh, Bu. Sedikit lagi nih. Udah buang aja. Sayang toh, Bu. Tinggal sedikit lihat tuh. Ih, sayang. Cepetan. Iya, Bu. Bu, ada apa? Irji, Bu. Irji kenapa? Irji diculik, Bu. Diculik? Nanti kita cari sama-sama. Saya bingung, Bu. Rasanya susah sekali mau ketemu anak sendiri. Ada saja halangannya, Bu. Suatu saat nanti, Allah akan mempertemukan ibu dengan anak ibu dengan keadaan yang lebih baik. Sebentar ya. Saya akan tanyakan sama anak-anak. Mas, masih mikirin ucapan Hanum yang semalam? Iya. Hesti, apa kamu yakin ucapan Hanum itu hanya tipu muslihat? Kelihatannya sih begitu ya. Tapi Mas Suryo lah yang paling tahu. Mas, maaf ya Mas. Bukan maksud saya untuk manas-manasin. Tapi memang begitu kan kenyataannya, ya kan? Sekarang kamu nggak bisa berkutik perempuan sinting. Saya benar-benar melakukan apa yang selama ini kamu tuduhkan. Merebut suami. Maaf ya nunggunya agak lama. Kita masuk aja yuk. Sini! Sini kamu. Enaknya saja merayu suami orang. Maksud Anda apa? Anda kalau punya masalah kita bicara di dalam aja. Ayo. Gak perlu. Ini ya, yang dinamakan mau marjar, mau kerjasama.
Tapi ternyata kerja sama mesum. Jaga omongan Anda, jaga sikap Anda. Kamu tetap saya. Kata kamu, ha? Kamu pikir aku tak? Kalau aku juga punya kamu. Usir perempuan ini, kita usir orang dia. Usir dia dari sini. Campur jahanam. Hei, dengar semuanya ya. Perempuan jahanam ini, bos kalian yang perempuan ini telah merenggut suamiku, telah berselingkuh dan merayu suamiku. Dengar ya? Saya bilang usir dia dari sini. Cepetan usir dia dari sini. Hesti. Hah? Kamu mikirin apa ya? Oh, enggak. Mas, udah saatnya kita ke notaris. Yuk. Apa kamu sudah pikirkan lagi? Sudah, Mas. Sudah. Saya sudah mantap banget untuk menyerahkan perusahaan itu kepada Mas. Setelah itu, kita menikah. Mas, jangan kecewakan harapan saya. Ayolah Mas, kita mau mulai sesuatu yang baru. Mas, kok kelihatannya Mas ragu-ragu gitu sih? Hah? Saya pikir semua ini seperti ini. Tidak, Mas. Ini nyata. Serius. Bukan soal itu. Kamu harus tahu, sesuatu yang didapat dengan mudah biasanya akan memiliki kendala yang cukup berat. Mas Suryo, kenapa jadi pesimis begitu sih? Hah? Kita memulai sesuatu dengan perasaan yang sama. Baiklah. Halo? Hai. Masih ingat dengan saya? Siapa kamu? Dengar baik-baik ya dan tolong diingat. Nama saya Hesti dan sebentar lagi akan jadi Nyonya Suryo Sungkono. Perempuan sial. Kamu tidak akan bisa merebut Surya dariku. Ya mungkin aja dong. Kan Suryo itu sekarang ada sama saya. Puas. Perempuan kurang ajar kamu ya. Hah? Kamu tidak akan bisa melakukan itu. Tahu kamu? Tidak akan bisa. Apa sih maunya kamu? Mewujudkan kecurigaan Anda. Anda telah mempermalukan saya di depan staf saya tanpa dasar yang kuat. Perempuan jalanan. Kamu tidak akan bisa melakukan itu. Kamu tahu? Surya pasti kembali kepadaku. Karena anaknya sekarang ada di tanganku. Dan aku akan membunuh anak itu. Kalau Surya tidak mau pulang ke rumahku ini. Tahu kamu? Tutup lagi. Dasar perempuan tua sinting. Awas kamu Surya. Sampai terbukti apa yang dibilang perempuan sialan itu, aku akan bunuh Irji. Aku tahu kamu sangat menyayangi anak kamu yang buta itu. Kalau ciri-cirinya sama seperti apa yang dikatakan anak-anak, saya yakin kalau itu Bu Hanum, Bu. Kalau memang Bu Hanum, untuk apa dia mengambil Irji? Mbak Neni bilang Bu Hanum yang membuang Irji. Pasti dia punya rencana lain, Bu. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengambil Irgi. Lebih baik kita ke rumahnya saja. Jangan, Bu. Tapi kan kita harus menolong Irji. Bu Hanum itu orangnya licik, Bu. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Lagi pula, saya tidak tahu sekarang dia tinggal di mana, Bu. Bukannya Mbak Nelly pernah tinggal sama dia? Iya, Bu. Tapi sekarang, rumah itu sudah menjadi miliknya Pak Satrio. Dulu, memang mereka menampung saya, Bu. Tapi kemudian, saya merasa Allah menunjukkan sebuah misteri yang selama ini terpendam.
Dan misteri itu membuat saya bimbang, Bu. Maksudnya Mbak Neli? Saya menemukan kalung berbandul merah yang selama ini hilang, Bu. Dan juga tanda hitam di belakang punggungnya anak Pak Satrio. Itu yang membuat saya teringat lagi akan bayi saya dulu, Bu. Lalu Irji? Itulah yang membuat saya bimbang, Bu. Apakah mungkin dulu bayi saya benar-benar tertukar atau Suryo Sungkono. Iya betul Pak, sekarang perusahaan ini beralih ke pemilikan. Pak Suryo dulu pernah tinggal di Jalan Bawal nomor 5. Betul sekali Pak, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya rumah itu dijual sama orang lain. Oh, sayalah orang lain itu. Oh ya? Saya yang membeli rumah. Selama ini saya cuma tahu nama Pak Suryo, tapi saya belum berkenalan dengan orangnya. Suryo Sungkono. Satrio. Perasaan seorang ibu tidak bisa dibohongi. Siapa tahu Mbak Neli benar. justru saya merasa takut kalau perasaan saya ini salah, Bu. Mungkin saja saya hanya terbawa emosi karena melihat kalung berbandul merah dan juga tanda hitam di belakang punggungnya anak Pak Satrio, Bu. Mungkin saja semua ini hanya kebetulan. Untuk lebih memastikan, sebaiknya Mbak Neli kembali ke rumah Pak Satrio. Itu tidak mungkin, Bu. Mereka sudah mengusir saya, Bu. Saya takut tidak bisa mengendalikan emosi dan perasaan saya. Mbak Neli harus bisa. Jangan sampai Mbak Neli kehilangan jejak. Dengan berkumpul bersama mereka lagi, perlahan-lahan Mbak Neli pasti akan mendapatkan jawabannya. Kalau mereka toh menolak, Mbak Neli bisa kembali ke sini lagi. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa kamu datang ke sini? Saya mau minta maaf, Bu. Saya memang salah. Tapi tolong, Bu, izinkan saya tetap tinggal di sini dan bekerja. Karena saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Mungkin waktu itu memang saya teledor, Bu. Tapi saya sama sekali tidak bermaksud demikian. Mungkin juga waktu itu saya masih teringat pada anak saya, Bu. Saya yakin kamu pasti akan melakukan keteledoran lagi. Dan bahkan kamu akan lebih sekedar menyiram anak saya. Saya janji, Bu. Itu tidak akan terulang lagi. Baiklah. Terima kasih, Bu. Tapi saya mau bilang sama Mas Satrio. Kamu tunggu dulu di sini. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa, Ma?